pasien atas nama Bapak Mahfud. Iya. Untuk Bapak Mahfud siapanya jadi Mbak? Itu bapak saya, Mbak. Untuk usianya berapa ya Mbak? 65 tahun. Untuk berat badannya, Tadi 86. tinggi badannya. Tinggi bapak 165. Ini resepnya ya Mbak. Nanti Mbak bisa ke ruang TTK untuk mengambil obatnya. Makasih Mbak. Selamat datang Mbak di bisa saya bantu. Ini Mbak, saya mau nebus resep. Jadi saya terima resepnya. Boleh ditunggu sebentar Mbak di ruang tunggu. Resep atas nama Tuan Mahfud. Iya Mbak. Apa benar ini resepnya untuk Tuan Mahfud usianya 65 tahun? Benar, Mbak. Oh, kalau boleh tahu Mbaknya ini siapanya Tuan Mahfud ya? Saya Diana, Mbak, anaknya Tuan Mahfud. Oh, anaknya Tuan Mahfud. Begini Mbak, di rumah sakit kami kebetulan melayani konseling komunitas untuk pasien-pasien yang mendapatkan obat-obatan. Nah, waktunya itu kira-kira 5-10 menit, nanti akan berkonsultasi dengan apoteker kami. Apakah Mbaknya berkenan? Itu buat ngapain ya, Mbak? Untuk konseling sendiri itu tujuannya untuk memberikan informasi tentang obat-obatan yang nanti diterima oleh bapaknya Mbak. Nah, di sini itu fungsinya untuk mencegah terjadinya kekeliruan pengobatan atau kegagalan pengobatan serta untuk meningkatkan efektivitas obat-obatan yang nanti akan diberikan. Tapi tenang saja Mbak, nanti untuk segala informasi yang disampaikan kepada apoteker kami, insya Allah itu akan terjaga rahasianya. Jadi Mbaknya tidak perlu takut. Apakah Mbaknya berkenan? Boleh, Mbak. Baik, jika boleh, setelah ini Mbaknya bisa memasuki ruang konseling untuk obat dan resepnya nanti saya serahkan ke apotekernya. Oke, Mbak. Ruangnya di situ kan, Mbak? Iya, sana saja. Assalamualaikum. Permisi Bu, ini ada resep atas nama Tuan Mahfud. Nah, nanti anaknya mau kesini untuk menerima konseling gitu. Oke, langsung susul saja ya Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman. Iya. Silakan Mbak masuk di ruang konseling. Silakan duduk Mbak. Assalamualaikum Mbak, selamat datang dengan saya apoteker Malika atau Afida. Nah di sini tadi kan udah dijelasin ya Mbak sama ketekar saya terkait konseling. Nah Mbaknya sudah mengiyakan, jadi konselingnya saya mulai ya Mbak. Sebelumnya ini untuk resepnya buat siapa ya Mbak? Buat bapak saya, Mbak. Namanya siapa? Bapak Mahfud. Baik, umurnya? Umurnya 65 tahun. Kemudian berat badannya? Kalau nggak salah yang terakhir bapak itu 86. Oke, Mbaknya sendiri siapanya Bapak Mahfud ya? Saya anaknya, Mbak. Oke, sebelumnya ini saya nanti akan menanyakan beberapa hal, jadi nanti bisa dijawab dengan jujur ya Mbak. Terus nanti untuk jawabannya akan kami rahasiakan. Oke, sebelumnya yang pertama untuk keluhan dari Bapak Mahfud sendiri itu apa ya Mbak? Bapak itu akhir-akhir ini tuh kayak masih berubah di bagian kecilnya, terus katanya sama kesulitan kalau ngomong, sama itu sakit di bagian kepala itu Mbak katanya. Oke, udah berapa lama Mbak untuk hal yang dirasakan Bapak Mahfud itu? Tadi pagi sih Mbak, makanya langsung dibawa ke IGD. Oke, sebelumnya Bapak Mahfud sendiri itu ada riwayat penyakit apa Mbak? Dulu itu Bapak itu ada penyakit itu tekanan darah tinggi sama diabetesnya itu nggak terkontrol. Oke, terus Bapak Mahfud sendiri itu ada riwayat alergi tertentu gitu Mbak? Setahu saya sih nggak ada sih Mbak. Oke, terus Bapak Mahfud pernah mengkonsumsi obat apa saja Mbak selama ini? Bapak itu ada mengonsumsi obat yang buat hipertensinya itu Mbak, saya lupa namanya. Tapi itu jarang diminum Bapak gitu pokoknya. Oh berarti minumnya itu nggak sering ya Mbak? Iya. Oh berarti kurang terpatuh gitu ya kalau terhadap minum obat? Ya soalnya suka lupa Mbak Bapak. Oke, nanti kalau dikasih obat nanti saya jelasin lagi ya Mbak. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bapak Mahfud sendiri itu sering minum obat-obatan herbal atau jamu-jamuan gitu Mbak? Nggak ada sih Mbak. Sebelumnya tadi dokter itu jelasin apa Mbak? Udah dijelasin terkait obat-obatan? Belum. Terus kemudian dokter jelasin nggak Mbak cara penggunaan dan cara penggunaan terhadap obat-obatan yang diberikan? Belum sih Mbak, dokter cuma bilang kalau Bapak itu
kena stroke gitu aja. Itu aja mbak. Dokter nggak jelasin terkait harapan terkait terapi pengobatannya? Iya. Oke mbak. Ini kan resepnya udah saya terima ya, udah saya screening juga, udah disiapin juga sama TTK-nya tadi terkait obat-obatannya. Ini obat-obatannya ada 5 ya mbak. Yang pertama ini ada aspilet. Nah aspilet ini diminumnya 1 kali sehari setelah makan dan diminumnya pada malam hari. Nah ini obat itu untuk mencegah dari pembekuan darahnya mbak. Kemudian yang kedua ini ada clopidogrel. Nah clopidogrel ini diminumnya 1 kali sehari setelah makan di pagi hari. Kemudian ini obatnya itu untuk mencegah pembekuan darah juga. Kemudian selanjutnya ini ada sitikolin. Nah sitikolin ini diminumnya 3 kali 1 hari setelah makan. Nah ini untuk obat sarafnya mbak. Nah kan ini 3 kali sehari ya mbak. Itu untuk jeda minumnya itu 8 jam ya mbak. Dan ketika minumnya itu di waktu yang sama setiap harinya. Contoh di hari ini diminumnya 8 dari besok jam 8 juga. Dan itu nanti untuk siangnya itu jaraknya 8 jam ya mbak. Kemudian selanjutnya ini ada amlodipin. Nah ini amlodipin itu diminumnya juga setelah makan di pagi hari dan diminumnya 1 kali 1. Kemudian ini untuk amlodipinnya itu untuk hipertensi ya mbak. Kemudian ini untuk simvastatin. Nah simvastatin ini diminumnya 1 kali 1 setelah makan pada malam hari. Nah simvastatin ini untuk kolesterolnya mbak. Kemudian tadi kan mbaknya juga bilang kan ya bapaknya itu kurang teratur untuk minum obatnya. Nah ini obatnya itu harus diminum secara teratur ya mbak, supaya untuk terapi pengobatannya itu berhasil. Nah karena kan bapaknya terkait pengobatannya kurang teratur, makanya nanti mungkin bisa diingatkan ya mbak bapaknya supaya untuk bisa minum obat. Kemudian bisa dikasih alarm juga mbak, supaya itu nanti nggak kelewat untuk minum obatnya. Karena ini kan sangat penting ya untuk terapi pengobatan dari bapak Mahfud sendiri. Kemudian nanti kalau seandainya bapak Mahfud merasakan gejala atau efek samping seperti detak jantungnya berdegup dengan cepat, kemudian pusing atau fesesnya itu hitam dan lain-lain, itu mbaknya itu nggak perlu khawatir, bapak Mahfud juga nggak perlu khawatir. Nanti diberikan edukasi kemarin Pak Mahfud ya, kalau efek samping itu hal yang biasa. Kemudian nanti bapak Mahfud bisa disuruh tetap tenang saja, karena itu semua efek samping itu nggak dirasakan kok sama semua orang. Dan nanti kalau seandainya efek samping itu kok semakin parah, itu nanti bisa konsultasikan ke dokter kembali ya mbak, ataupun nanti bisa menghubungi saya sama apoteker. Nanti bisa ambil nomor saya, kartu nomor saya di kasir nanti ya mbak. Kemudian ini kan obat-obatannya dari mana ya mbak, setelah makan semua ya. Kemudian nanti bisa ditaruh di kotak obat. Kalau di rumah ada kotak obat di rumah? Oh nggak ada. Kalau nggak ada nanti bisa disimpan di dalam wadah ataupun kotak tertutup gitu ya mbak. Nah itu disimpan dari jangkauan anak-anak, kemudian disimpan juga dari jangkauan matahari. Pokoknya disimpan yang aman gitu ya mbak. Cuma juga yang lembar-lembar itu jangan ya mbak, takutnya nanti jamur atau gimana gitu. Nah sebelumnya ini udah saya jelasin ya mbak terkait obat-obatannya yang 5 tadi. Ada yang mau ditanyakan lebih dahulu mbak? Misalkan makanan yang nggak boleh dimakan bapak itu ada nggak ya? Oh ya, makanan yang nggak boleh dimakan ada mbak. Nah yang pertama itu jangan konsumsi jus jeruk bali sama teh hijau ya. Terus ini tambahan lagi mbak, ini nanti bisa diminumnya itu bersamaan dengan air putih, jangan teh ataupun kopi ya. Bapak sendiri itu sering kopi atau enggak ya mbak? Ya udah, pokoknya itu ya mbak, dari garam-garaman, kemudian jus jeruk bali, teh hijau itu dihindari terlebih dahulu. Nah itu bisa makan yang sehat-sehat dulu lah, seperti kayak yang kayak apa, nutrisi, protein gitu. Kemudian itu ya mbak, diimbangi juga untuk olahraga ringan seperti namanya gerak-gerakan gitu, supaya enggak terlalu kaku. Terus habis itu bapak diajak juga untuk jalan. Kalau seandainya kan tadi ada keluhan itu kan ya mbak, kakinya nggak bisa digerakin, nah itu bisa dibantu mbak supaya itu bapak nggak terlalu di tempat tidur terus gitu loh mbak, supaya biar bisa tetap gerak gitu di tempat tidur. Kemudian
bisa dilihatkan juga di YouTube Mbak, kayak terapi-terapi yang seperti untuk orang stroke gitu Mbak, dan juga diberi semangat gitu supaya Bapak itu bisa sembuh. Mungkin itu sih Mbak yang mau ditanyakan kembali. Bapak bisa sembuhkan Mbak? Baik Mbak, semua penyakit kan pasti ada obatnya ya Mbak. Saya selaku apoteker dan juga Bapak Mahfud selaku pasien dan juga dokter Bima itu sudah akan memberikan pengobatan yang terbaik untuk Bapak Mahfud sendiri. Nah tenang saja Mbak, terkait Bapak Mahfud itu pasti akan sembuh kok. Jadi nanti Bapak Mahfud itu bisa rajin minum obat dan juga apa yang saya sampaikan itu bisa diterapkan sama Bapak Mahfud. Jadi insya Allah itu nanti akan pengobatannya akan berhasil dan juga Bapak Mahfud bisa semangat dan juga berdoa sama Allah. Itu sih Mbak. Ada yang mau ditanyakan kembali Mbak? Baik Mbak, kalau seandainya nggak ada yang ditanyakan, tadi kan sudah saya jelasin tuh terkait beberapa informasi dan juga obat-obatan ini. Mungkin Mbak bisa mengulangi apa yang sudah saya sampaikan terkait nanti kalau ada miskomunikasi ataupun ada informasi yang terlewat gitu Mbak. Tadi kan obatnya tadi dikasih Mbaknya ada 5 ya. Nah yang ini yang warnanya putih ini tuh astilet. Dia itu dimakannya setelah makan malam. Terus yang ini itu namanya kopi double, diminumnya 1 kali 1 setelah makan tapi pagi hari. Terus ada obat sarafnya itu tadi namanya sitikolin. Nah makanya itu 3 kali 1 sehari, harus di jam yang sama setiap 8 jam setelah makan juga. Terus ada buat hipertensinya Bapak itu gunain obat amlodipin 1 kali 1 setelah makan. Ini tuh makan minumnya itu tadi pagi hari ya? Iya benar. Terus ada kolesterol, yang kolesterol ini 1 kali 1 setelah makan. Kalau kolesterol itu yang malam. Iya benar. Oke, ini setelah makan semua ya Mbak, bisa diingat-ingat. Kemudian jangan lupa untuk men-setting alarm. Itu aja sih Mbak. Untuk informasinya sudah cukup jelas ya Mbak, apa yang sudah Mbak sebutkan tadi. Ini nanti obatnya bisa ditebus di kasir. Terima kasih ya Mbak udah meluangkan waktunya. Nanti bisa disampaikan kepada Bapak Mahfud dan juga semoga Pak Mahfud bisa lekas sembuh. Mungkin cukup itu saja sih Mbak. Saya akhiri ya Mbak untuk konseling kali ini. Terima kasih Mbak, semoga lekas sembuh Bapaknya. Ya Mbak. Iya. Permisi Bu. Ya ini udah selesai Mbak tadi terkait konselingnya. Ini nanti bisa disuruh tebus di resep di kasir ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, sama. Mbak, ini resep sama obatnya atas nama Tuan Mahfud. Nah nanti anaknya mau ke kasir untuk nebus obat ini. Baik Mbak. Oke. Permisi Mbak, kalau mau nebus resep gimana ya? Di sini Mbak. Resep atas nama siapa? Resep atas nama Tuan Mahfud Mbak. Sebentar ya. Untuk obat-obatannya, apakah sudah dijelaskan oleh apoteker kami? Sudah Mbak. Baik, ini totalnya ada 5 obat ya Mbak. Saya siapkan terlebih dahulu. Untuk pembayarannya apa mau cash atau debit? Itu aja Mbak. Totalnya ada 135.000 deh. Pembayarannya ya. Pembayarannya 50 ribu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya. Tadi gimana Dok hasilnya? Ini Bu dikasih obat 5. Obatnya apa aja? Tadi dijelasin sama Mbak apotekernya. Dijelasin ini Bu. Obatnya harganya Bu 5. Ini aspirat Ibu. Minumnya malam dan
ping 1. Terus ini clopidogrel. Ini lek pagi ping 1. Terus ini obat hipertensi buat tekanan darah bapak soalnya tinggi. Ini minumnya lek pagi ping 1. Terus ini kolesterolnya bapak tinggi, minumnya ping 1 malam hari. Terus ini obat saraf bapak. Nah yang obat saraf itu ping 3. Ping 3 itu katanya aku harus minumnya itu di jam yang sama. Misal hari ini jam 7, berarti besok paginya juga jam 7. Terus jedanya dari obat 1 ke 2 itu 8 jam. Tadi disuruh sama apotekernya ngasih alarm. Oh iya bu, ini tuh obatnya setelah makan semua. Oh iya. Tadi apotekernya jelasin apa lagi selain dari obat ini? Pokoknya harus masang alarm. Soalnya katanya bapak itu yang kemarin tuh nggak patuh sama obatnya, makanya semakin parah. Terus bapak nggak boleh itu minum jus jeruk bali, itu nggak boleh. Teh hijau nggak boleh. Makanya ya udah kayak ibu. Oh, kalau ada efek samping kayak jantungnya bapak berdebar-debar, fesesnya bapak berwarna hitam, itu nggak usah khawatir. Tapi kalau terus makin parah efek sampingnya, nanti bisa kontrol ke dokter atau ngehubungin apotekernya. Berarti sing gak oleh cuma teh hijau karo jus jeruk bali atau ada lagi? Oh itu bu, makanannya ku garamnya harus dikurangin. Terus maemnya yang banyak nutrisi sama protein katanya ngono. Dirungokke Pak obate mau ngrokke ora? Jadi iku bu harus iku bapak ki kudunya minum obatnya semua. Soalnya kemarin itu nggak minum, makanya semakin parah. Ya, enggak tak pas. Wih, pasang ke alarm. Jadi dikasih tahu ibu makanya minum ya pak.